Human Design, Life Design, dan God Design. Bagaimana menyelaraskan ketiganya? Sebagai seorang penulis dan pembaca serta penikmat buku dan ilmu-ilmu pengembangan diri, saya selalu tertarik dalam menemukan rahasia-rahasia alam dan kode-kode semesta yang tersematkan secara indah dalam kehidupan manusia saat ini. Begitu banyak keindahan dalam bentuk pola-pola tertentu yang kita nikmati setiap detiknya di sepanjang hidup kita. Bagi saya, hidup itu seperti permainan puzzle. Kita mencoba untuk mencari, menemukan, mencocokkan, dan menyelesaikan puzzle dalam kehidupan kita masing-masing. Dan atas dasar itulah tulisan singkat ini saya buat. Salah satu hal yang menarik perhatian saya adalah mengenai rasio-rasio yang selalu ada di semesta ini. Dari mulai rasio komposisi air, rasio komposisi udara, rasio komposisi pikiran, rasio komposisi partikel, rasio komposisi jenis kelamin, rasio komposisi umur, dan beragam hal lainnya. Segala sesuatunya di semesta ini pasti memiliki rasio atau perbandingan alias komposisi tertentu. Ada sesuatu yang disebut di semesta ini sebagai the golden ratio alias rasio emas. Dalam matematika, dua besaran berada dalam golden ratio jika rasionya sama dengan perbandingan jumlah keduanya dengan besaran yang lebih besar. Dinyatakan secara aljabar untuk besaran A dan B dengan A lebih besar dari B dan B lebih besar daripada 0. Di mana huruf Yunani pi melambangkan rasio emas. Ini adalah bilangan irasional yang merupakan solusi persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat dikurangi x dikurang 1 sama dengan 0. Dengan nilai pi sama dengan kurang lebih 1,61803398887 dan seterusnya hingga tak berhingga. Beberapa pemikir matematika terbesar dari segala usia, dari mulai Pythagoras dan Euclid di Yunani kuno, hingga ahli matematika Italia abad pertengahan Leonardo dari Pisa, dan astronom Renaissance Johannes Kepler, hingga tokoh-tokoh ilmiah masa kini seperti fisikawan Oxford Roger Penrose, telah menghabiskan waktu berjam-jam tanpa henti atas rasio sederhana ini dan propertinya. Ahli biologi, seniman, musisi, sejarawan, arsitek, psikolog, dan bahkan mistikus telah merenungkan dan memperdebatkan dasar keberadaan dan daya tariknya di mana-mana. Faktanya, mungkin adil untuk mengatakan bahwa rasio emas telah mengilhami para pemikir dari semua disiplin ilmu, tidak seperti angka lain dalam sejarah matematika. Selain golden ratio, saya juga terkesima pada saat mengetahui perbandingan rasio-rasio dalam beragam hal di semesta ini. Misalnya rasio perbandingan antara pikiran bawah sadar atau subconscious mind, pikiran sadar atau conscious mind, dan pikiran tidak sadar atau unconscious mind. Model Freud menyatakan bahwa rasio perbandingan di antara ketiganya adalah sebagai berikut. Lalu perbandingan komposisi air dalam tubuh manusia menurut World Health Organization atau WHO adalah sebagai berikut. Proporsi of water in human body is around 70% atau komposisi bagian dari air di tubuh manusia itu kurang lebih jumlahnya 70%.
Kemudian ada lagi rasio perbandingan luas permukaan bumi yang terdiri atas air dan tanah. Komposisi rasionya adalah sebagai berikut. Tanah 29%, air 71%. Dari ketiga rasio di atas, apakah Anda bisa melihat sebuah benang merah? Sebuah pola yang kurang lebih sama. Saya buatkan sebuah tabel untuk menyederhanakannya sebagai berikut ini. Secara kasat mata, rasio di atas menurut saya amat saling terkait dan terhubungkan antara satu sama lainnya. Mengapa tubuh Anda terdiri atas 70% air dan luas permukaan bumi pun hampir sama komposisi rasionya? Mengapa komposisi pikiran manusia pun sekilas mirip-mirip komposisinya dengan komposisi air, baik di tubuh maupun di permukaan bumi ini? Anda boleh saja menyebut saya cocokologi, namun menurut saya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Cocokologi adalah istilah yang populer dalam masyarakat Indonesia yang merujuk pada sikap menyimpulkan sesuatu dari beberapa hal yang dianggap memiliki kemiripan. Apabila kita telisik lebih jauh, kita coba analisis sebuah rasio yang terkenal di dunia ini. Namanya adalah hukum Pareto atau prinsip Pareto alias perbandingan rasio 80/20. Prinsip Pareto juga dikenal sebagai aturan 80-20, yang mana prinsip ini juga menyatakan bahwa untuk banyak kejadian, sekitar 80% daripada efeknya disebabkan oleh 20% dari penyebabnya. Prinsip ini diajukan oleh pemikir manajemen bisnis Joseph M. Juran yang menamakannya berdasarkan ekonom Italia Vilfredo Pareto yang lahir pada 15 Juli 1848 dan meninggal pada 19 Agustus 1923. Yang pada 1906 mengamati bahwa 80% dari pendapatan di Italia dimiliki oleh 20% dari jumlah populasi. Dalam implementasinya, prinsip 80/20 ini dapat diterapkan untuk hampir semua hal. Berikut contoh pola rasio Pareto dalam kehidupan manusia sehari-hari. 80% dari keluhan pelanggan muncul dari 20% ketidakberesan dari produk atau jasa. 80% dari keterlambatan jadwal timbul dari 20% kemungkinan penyebab penundaan. 20% dari produk atau jasa mencapai 80% dari keuntungan. 20% dari penjualan produk atau jasa memproduksi 80% dari pendapatan perusahaan. 20% dari cacat sistem menyebabkan 80% masalah. Sebagai ilustrasi bahwa 80% dari kesuksesan yang telah atau akan Anda peroleh merupakan hasil dari 20% usaha Anda selama ini. Artinya adalah hanya ada 20% dari tindakan dan pemikiran dalam hidup kita yang harus lebih dimaksimalkan untuk mendapatkan 80% keberhasilan. Ada 20% dari waktu dalam hidup kita yang harus lebih dimaksimalkan. Karena dari 20% waktu itulah tersembunyi 80% kesuksesan dalam hidup kita. Secara sederhana, hukum Pareto mengajak kita untuk lebih mempertajam intuisi dan mencari 20% usaha tersebut. Bayangkan efektivitas waktu, tenaga, pikiran yang bisa kita peroleh jika kita berhasil menemukan 20% sebab tersebut. Kemudian kita bisa memaksimalkannya untuk mencapai 80% kesuksesan dalam hidup kita. Oke Mas Dimas, jadi apa maksud Anda memaparkan segala bentuk teori di atas? Apa kaitannya dengan human design, life design, dan God design? Sabar sebentar Sobat Life Designer, saya akan coba bahas secara lebih lanjut di bagian selanjutnya. Jadi maksud saya memaparkan segala bentuk teori di atas adalah untuk menyadarkan kita sebagai manusia bahwa segala sesuatu di alam semesta ini memiliki rasio, memiliki golden ratio, dan berlaku hukum atau prinsip-prinsip tertentu, sama halnya dengan kesuksesan. Sebelum masuk ke materi inti, saya ingin membahas satu persatu mengenai konsep human design, life design, dan God design. Beberapa di antara viewers dan subscriber saya pasti ada yang sudah memahami atau mengenal sedikit mengenai konsep human design. Human design adalah sebuah sistem pengetahuan diri yang baru, yang secara fundamental sangat berbeda dengan sistem-sistem yang sudah ada saat ini.
Human design tidak didasari oleh kepercayaan atau keyakinan tertentu, namun berdasarkan logika dan data empiris yang membantu Anda menemukan diri sejati Anda dan apa saja yang menjadi sifat unik Anda. Human design mengungkapkan ego dan diri sejati Anda secara menyeluruh. Human design akan menunjukkan kepada Anda sebuah peta diri Anda sendiri dan melengkapi Anda dengan perlengkapan penting untuk membuat keputusan-keputusan tepat, menjadi diri Anda yang sejati sekaligus menghilangkan hambatan-hambatan dalam hidup Anda. Human Design System mengenali neutrinos sebagai pembawa karakter yang mencetak jejak-jejak karakter manusia dalam DNA. Neutrino tercipta sebagai hasil dari beberapa jenis peluruhan radioaktif tertentu atau sebagai hasil reaksi nuklir seperti yang terjadi di matahari, pada reaktor nuklir, atau ketika sinar kosmik membentur sekelompok atom. Neutrino yang merupakan partikel subatomik diklaim oleh para ilmuwan Pusat Penelitian Nuklir atau CERN berdasarkan penelitian terbaru di Jenewa, Swiss, bahwa neutrino bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Sesuai dengan temuan ini, mendobrak hukum fisika yang telah mapan selama lebih dari 100 tahun. Einstein dengan teori relativitasnya pernah berkata, bila suatu saat nanti ditemukan satu partikel baru yang mampu melebihi kecepatan cahaya, maka teori relativitasnya otomatis gugur. Neutrinos atau neutrino ini bermassa sangat kecil, tidak bermuatan listrik dan bisa menembus materi. Jumlahnya sangat berlimpah di alam semesta. Silahkan mencari sendiri di internet bahan-bahan bacaan tentang neutrinos. Sebagai pembawa karakter, neutrino ini meninggalkan jejak di DNA manusia 88 hari sebelum lahir yang menjadi karakter energi unconscious dan setelah lahir menjadi karakter energi conscious. Setiap manusia memiliki 26 aktivasi neutrinos ini. Masing-masing 13 aktivasi unconscious yang kita sebut design dan 13 aktivasi conscious yang kita sebut sebagai persona. Dari informasi ini kita mengetahui energi apa yang dimiliki manusia yang memunculkan karakter sadar dan karakter tidak sadar yang menjadi diri sejati dari manusia tersebut. Dalam Human Design Chart ada 9 energi center, yaitu Head, Ajna, Throat, G atau Identity Center, Heart atau Will Center, Emosional atau Solar Plexus, Sakral, Spleen, dan Root Center. Tiap-tiap center memiliki peran, fungsi, dan kaitannya dengan organ tubuh dan kelenjar. Dalam setiap energi center terdapat angka-angka kode yang disebut dengan gate energy. Angka-angka ini mewakili energi yang dimiliki dan terekspresikan melalui tindakan dan kata-kata. Ada 64 gate dalam chart Human Design dan hanya ada 26 aktivasi pada setiap manusia. 26 aktivasi gate tersebut terbagi menjadi 13 aktivasi unconscious dan 13 aktivasi conscious. Lalu ada yang dinamakan dengan line. Line ini ada 6. Setiap gate ada aktivasi antara 1 sampai 6 line dan itu masuk pada detail sifat energinya. Belum lagi ada color, tone, dan base. Jadi ini menunjukkan keunikan tiap manusia. Bayangkan, ada kombinasi dari 5 tipe, 5 definition, 12 profil, 9 energy center, 64 gate, 36 channel, dan 6 line, color, tone, base dalam diri satu orang manusia. You are what you are, unique with your own golden ratio. Sekarang kita lanjut ke pembahasan life design. Life design adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia, di mana sang manusia membuat proposal rancangan kehidupannya sendiri secara sadar, menggunakan segenap akal, pikiran, dan perasaannya agar bisa membuat sebuah rancangan kehidupan yang mereka inginkan dalam hidup. Dalam buku yang saya tulis, Design Your Own Life, saya menjelaskan satu buah hukum, yaitu hukum tarik-menarik, dan 5 buah prinsip dalam merancang kehidupan. Dikarenakan life design adalah man-made alias buatan atau rancangan manusia, maka hasilnya pasti akan berbeda di setiap rancangan yang dibuat. Hal ini dikarenakan setiap pikiran manusia sifatnya abstrak.
Dalam pembuatan life design, manusia diajarkan untuk menanamkan pemrograman di level pikiran bawah sadar. Hal ini sangat erat kaitannya dengan rasio pikiran yang sudah dijelaskan di atas, di mana pikiran bawah sadar menguasai 50-60% kehidupan manusia. Oleh sebab itu wajar adanya apabila pemrograman yang dilakukan dalam tahap life design dilakukan dengan memfokuskan ke rasio pikiran bawah sadar tersebut. Dengan harapan, apabila manusia bisa menguasai yang 50-60%, maka kehidupan mereka akan memiliki kecenderungan untuk berubah. Namun sebelum perubahan tersebut terjadi, maka proses transformasi diri harus diawali terlebih dahulu dengan proses life restoration alias restorasi kehidupan. Apa artinya restorasi kehidupan? Restorasi kehidupan atau sebagian menamakan sebagai restorasi diri, artinya kita mencoba untuk mengetahui dulu apa blueprint alias cetak biru kita sebagai manusia, atau lebih tepatnya adalah apa human design kita. Dengan mengetahui cetak biru kita sebagai manusia, maka diharapkan kita sebagai manusia akan bisa mengenali segala bentuk karakter, baik karakter sadar maupun tidak sadar, bakat, kemampuan, serta strategi dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Dari ilmu human design, manusia bisa mencoba untuk mengetahui pusat energi mereka yang menyematkan segala bentuk informasi serta kemampuan bagi masing-masing manusia agar mereka bisa mengoptimalkannya dan menjadikannya sebagai titik fondasi awal sebelum mereka merancang kehidupannya. Selepas mereka mengetahui human design, maka proses life design bisa dilakukan dengan lebih optimal dikarenakan manusia sudah mengetahui cetak biru yang tersematkan di dalam diri mereka. Proses selanjutnya adalah menyelaraskan dengan God design. Di sini ada bahasa program yang bersifat tetap dan tidak tetap. Bahasa pemrograman yang tetap dinamakan sebagai takdir, sementara bahasa pemrograman yang tidak tetap disebut sebagai nasib. Domain kita sebagai manusia hanya berada di bahasa pemrograman bernama nasib. Itulah bahasa pemrograman yang diberikan keleluasaan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa dirubah oleh masing-masing manusia. Sementara takdir adalah bahasa pemrograman yang tidak bisa diubah dan bersifat tetap. Banyak manusia yang tidak bisa membedakan antara nasib dan takdir. Nasib bisa dirubah oleh manusia, kalaupun itu harus atas izin Yang Maha Kuasa. Karena Tuhan berkata, "Sesungguhnya aku tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka." Bahasa Tuhan ini memberi isyarat bahwa Dia memberikan izin kepada manusia untuk merubah nasibnya dengan kerja keras dan doa. Sedangkan takdir adalah mutlak milik Tuhan semata. Beriman dengan benar terhadap takdir bukan berarti meniadakan kehendak dan kemampuan manusia untuk berbuat. Hal ini karena dalil syariat dan realita yang ada menunjukkan bahwa manusia masih memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu. Sebagian orang memiliki anggapan yang salah dalam memahami nasib. Mereka hanya pasrah terhadap nasib mereka tanpa melakukan usaha sama sekali. Sungguh, ini adalah kesalahan yang nyata. Bukankah Tuhan juga memerintahkan kita untuk mengambil sebab dan melarang kita dari bersikap malas? Apabila kita sudah mengambil sebab dan mendapatkan hasil yang tidak kita inginkan, maka kita tidak boleh sedih dan berputus asa karena semuanya sudah merupakan ketetapan Tuhan alias takdir. Takdir ketika kita menjadikannya sebagai aset dalam pembenahan hidup juga secara maknawi mempunyai nilai yang sangat fundamental, maka akan menjadikan hidup kita menjadi lebih baik. Karena dengan penerimaan akan takdir berarti penerimaan terhadap kuasa Tuhan terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita. Takdir adalah bahasa program Tuhan dan itu tidak bisa diubah. Sudah merupakan kepastian. Dan kegagalan bukan merupakan takdir, namun lebih merupakan nasib. Maka hal itu bisa dirubah. Yang bisa merubahnya siapa? Ya manusianya sendiri tentunya dengan atas izin Yang Maha Kuasa. Syaratnya adalah si manusia tersebut haruslah memiliki tujuan serta rancangan hidup yang jelas, mempercayai dan meyakininya, mengambil tindakan dan bekerja keras, berusaha sekuat tenaga dengan penuh dedikasi dan persistensi, dan meminta izin dari Tuhan. Maka kita akan merubah nasib kita, merubah hidup kita. Dengan kalamnya, Tuhan sudah memberi isyarat, sebuah kode, bahwa manusia mempunyai hak untuk merubahnya.
manusia memilih hak untuk meretas nasib mereka sendiri. Harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan diartikan gagal. Hampir semua manusia mengartikan satu kegagalan sebagai gagal secara keseluruhan, sehingga tertutup semua akses untuk munculnya kebangkitan. Secara tidak sadar, kontaminasi hati dan pikiran kita terhadap hal ini menghasilkan persepsi dan pemrograman di pikiran bawah sadar yang menimbulkan asumsi yang berujung pada kesimpulan bahwa gagal yang satu merupakan kegagalan untuk kesemuanya. Akhirnya manusia punya sikap untuk mendiskreditkan Tuhan, bahwa ini adalah semua hasil karya Tuhan. Salah besar. Kegagalan adalah hasil karya manusia, dan siapapun mengalaminya, siapapun dia, pasti pernah gagal. Kegagalan bisa diartikan sebagai musibah, ujian, cobaan, bencana, bahkan hikmah. Contohnya saja Anda pagi ini terbangun karena mengatur alarm ponsel Anda pada pukul 5 pagi. Dan ketika alarm di ponsel Anda tersebut berbunyi, Anda kemudian menekan tombol snooze dan melanjutkan tidur kembali. Anda sudah gagal pada saat itu, sesaat setelah Anda baru saja terbangun. Apakah itu kesalahan Tuhan atau kesalahan Anda? Ada perbedaan yang paling mendasar ketika terjadi kegagalan, yaitu menyikapi kegagalan. Bagi orang-orang yang mampu berpikir dan mentransformasi bahasa program Tuhan, kegagalan dianggap sebagai ujian, bahkan seringnya dianggap sebagai hikmah atau pelajaran. Karena dengan adanya hal tersebut, berarti Tuhan memang Maha Pengasih dan Penyayang. Namun bagi orang-orang yang tidak mampu mentransformasikan bahasa program Tuhan, maka mereka akan menganggap kegagalan sebagai malapetaka, bahkan bencana, atau bahkan kutukan. Bahasa Tuhan adalah bahasa yang penuh dengan keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Maka dalam bahasa Tuhan tidak ada bahasa kegagalan, kekalahan, dan ketidakberhasilan. Tuhan dengan bahasa programnya sendiri dan manusia dengan bahasa programnya sendiri yang di dalamnya merupakan hasil rahmat dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita merancang kembali program kehidupan kita yang lebih baik, meretas nasib kita sendiri, dan merubah hidup Anda menjadi lebih baik ke depannya. Berikut adalah sedikit tabulasi perbandingan antara human design, life design, dan God design. Kita tidak membicarakan God di sini sebagai bentuk Tuhan, akan tetapi yang kita bahas di sini adalah rancangan Tuhan yang dikirimkan kepada Anda. Jadi kita tidak membahas sama sekali mengenai bentuk Tuhan di sini. Kita hanya membahas mengenai rancangan Tuhan. Baik, kita mulai dengan tipe. Human design itu adalah God and universal made, karena dibuat oleh Tuhan melalui mekanisme alam semesta ini, yaitu dengan media pembawa neutrinos tadi. Ya. Bahasa pemrograman human design itu adalah takdir, tidak bisa diubah. Anda tidak bisa mengubah waktu lahir Anda. Ya, itu sudah ketetapan, sudah takdir. Bahkan pada saat Anda menginginkan anak Anda lahir dengan metode lahir sesar pun, ada kemungkinan perbedaan deviasi waktu kelahiran. Ya, jadi kelahiran seseorang yang merupakan salah satu syarat dalam penghitungan human design itu masuk dalam bentuk takdir. Format bentuk dalam human design itu adalah energi, karena kita menggunakan energi yang ada dari partikel neutrinos. Media penempatan non-fisik dari human design adalah collective consciousness and crystal energy circuit. Jadi itu berasal dari kesadaran kolektif, ya, atau kecerdasan kolektif yang disematkan melalui kristal sirkuit energi yang disematkan melalui sirkuit kristal energi yang ada dalam tubuh manusia. Nah, media penempatan fisiknya kalau human design itu ada di DNA manusia. Sekarang kita bahas mengenai life design. Life design adalah man-made, buatan manusia. Ya. Media pembawanya adalah conscious and subconscious coherent, ya, yaitu koherensi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Bahasa pemrograman dalam life design adalah nasib. Kita mencoba untuk merubah nasib kita sendiri dengan membuat life design tersebut. Format bentuk life design itu berdasarkan consciousness frekuensi. Ini sudah saya bahas banyak dari buku Power versus Force-nya Dr. David R. Hawkins. Silahkan Anda klik link di atas mengenai pembahasan mengenai frekuensi
skala frekuensi kesadaran manusia. Nah, media penempatan non-fisiknya untuk life design itu ada di self-consciousness atau kesadaran diri. Ya. Sementara media penempatan fisik itu ada di altered modified DNA. Artinya pada saat kita melakukan life design, beragam hal terjadi, maka DNA kita akan mulai berubah, dimodifikasi. Biasanya kita akan memodifikasi DNA tersebut kembali ke DNA human design kita. Kita restorasi DNA tersebut ke human design kita, lalu kita akan melakukan reinforcement, penguatan terhadap DNA tersebut. Ya, penguatan terhadap DNA dilakukan melalui berbagai hal. Ya. Nah, ini adalah pembahasan mengenai life design. Sekarang kita bahas mengenai God design. Sekali lagi saya ingatkan, ini kita membahas mengenai rancangan Tuhan, bukan bentuk Tuhan. Oke? God design itu tipenya God made, tentu buatan Tuhan, karena Dia yang merancang. Media pembawanya adalah quantum field atau alam semesta ini. Jadi di seluruh semesta ini dia akan terbawa. Semua rancangan Tuhan itu ada di segenap bentuk alam semesta ini, baik semesta yang berupa fisik atau materi maupun semesta yang berupa kuantum yang tidak terlihat. Ya. Bahasa pemrograman God design adalah takdir, tidak bisa dirubah, tetap. Format bentuk God design itu adalah energi, frekuensi, and vibration. Artinya segala bentuk energi, frekuensi, dan vibrasi itu adalah format yang akan membentuk God design. Media penempatan non-fisik yaitu ada di spirit atau soul pada manusia ya. Jadi pada jiwa atau ruh. Sementara media penempatan fisiknya itu sendiri ada di the whole body and universe. Ada di seluruh tubuh dan alam semesta itu sendiri. Jadi semuanya bisa Anda lihat merupakan rancangan Tuhan. Oke, itu sedikit pembahasan mengenai human design, life design, dan God design. Nah, dikarenakan kita sudah bisa mengetahui tentang ketiga buah bentuk rancangan di atas, maka proses penyelarasannya harus dilakukan sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di atas. Berikut adalah sekilas langkah-langkah sederhana untuk membantu Anda dalam proses penyelarasan ketiganya. Pertama, ketahui apa rancangan diri alias cetak biru Anda sebagai manusia dengan mempelajari human design Anda. Dengan mengetahui human design, maka diharapkan Anda bisa memulai proses life restoration alias merestorasi atau mengembalikan diri Anda ke dalam cetak biru Anda yang sesungguhnya. Ilmu human design adalah sebuah tools alias alat mekanikal yang dapat membantu kita dalam proses restorasi kehidupan atau restorasi diri. Kedua, selepas mengetahui rancangan human design Anda, maka lakukan proses restorasi diri dengan mengikuti hasil pembacaan human design Anda. Dalam hal ini, Anda perlu mempelajari tipe, inner authority, not self-team, incarnation cross, energy center, and activated gates, serta strategi Anda dalam pengambilan keputusan. Dengan mengikuti human design Anda, maka proses restorasi kehidupan Anda akan dimulai. Selanjutnya adalah membuat rancangan hidup alias life design. Proses pembuatan rancangan hidup Anda akan terdiri atas beberapa tahapan. Dalam hal ini, proses pertama adalah dalam menemukan apa tujuan hidup Anda. Proses ini bisa Anda lakukan dengan 3 buah metode, yaitu proses spiritual, proses ikigai ala bangsa Jepang, dan proses membayangkan pemakaman Anda sendiri. Akan lebih baik apabila Anda bisa menyelaraskan tujuan hidup Anda dengan hasil pembacaan incarnation cross di human design Anda. Proses perancangan hidup Anda berlanjut melalui proses reprogramming alias pemrograman ulang di belief system atau di level pikiran bawah sadar Anda dengan membuang segala bentuk citra diri, paradigma negatif atau mental block yang menjadi biang kerok segala bentuk hambatan dalam kehidupan Anda. Selain itu, ada juga proses meretas program masa lalu, yaitu dengan melakukan proses total forgiveness alias memaafkan total untuk melepaskan segala bentuk kebocoran energi yang diakibatkan oleh frekuensi emosi negatif. Berikan pengampunan total dan terima apapun adanya itu.
Jangan menyalahkan siapapun atau kondisi apapun. Anda mengambil tanggung jawab penuh untuk semua situasi dan kondisi apapun yang telah terjadi dalam kehidupan Anda. Cobalah sering-sering untuk melihat skala kesadaran Anda yang didasarkan pada skala kesadaran ala Hawkins, penulis buku Power versus Force. Anda dapat memilih frekuensi dominan mana yang akan membantu Anda menjadi lebih positif untuk mencapai kesadaran tertinggi, untuk berada bersama Tuhan. Dan pada saatnya, Anda dan Dia menciptakan suatu pola kemitraan terbaik, seorang pencipta dan seorang pendamping pencipta, suatu keadaan harmoni yang sempurna. Proses life design selanjutnya bisa dipelajari selengkapnya di buku Design Your Own Life. Masuk ke tahapan God Design. Disinilah pentingnya kita sebagai manusia untuk melepaskan segala bentuk ikhtiar, usaha, dan doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Let go and let God. Lepaskan dan biarkan Tuhan yang mengatur yang terbaik terhadap segala bentuk hasil akhirnya. Sering-seringlah menyadari bahwa saya sudah cukup layak, saya sudah cukup pantas, saya sudah cukup pintar, saya sudah cukup sehat, saya sudah cukup bahagia, saya sudah cukup kelimpahan, saya sudah cukup segalanya. I am enough. Tugas kita sebagai manusia hanya bisa melakukan pemrograman di level bahasa pemrograman yang bernama nasib. Sementara domain Tuhan adalah menetapkan hasil akhirnya. Jadi hasil adalah urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Akan tetapi kita sebagai manusia tetap diharuskan berusaha melakukan pertukaran energi untuk bisa merubah sesuatu di level kuantum ke level material. Apabila hasil yang didapat belum sesuai dengan life design yang telah Anda buat, maka lakukan proses review atau peninjauan ulang di mana kira-kira yang harus diperbaiki. Apakah masih ada pemrograman bawah sadar yang belum diselesaikan atau diganti? Apakah masih ada emosi-emosi negatif yang masih belum Anda tuntaskan dalam proses total forgiveness? Apakah usaha dan doa Anda belum optimal? Atau hal-hal lain apa saja yang kira-kira kita sebagai manusia bisa memperbaiki prosesnya? Selepas itu lakukan perbaikan dan kemudian berikan usaha dan doa terbaik Anda kembali untuk melihat hasil akhirnya. Apabila Anda sudah bisa memahami dan menyelaraskan ketiga buah hal di atas, yaitu human design, life design, dan God design, maka Anda akan lebih mudah dalam melakukan proses transformasi diri dan mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Nikmatilah segala proses, nikmatilah segala ketidakpastian. Sadarilah bahwa kesulitan dan tantangan ada untuk membentukmu menjadi lebih baik. Jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah berhenti bersyukur, jangan pernah berhenti percaya. Semua akan indah pada waktunya. Salam hormat saya, Di Lesmana.